This Oke, conference will now be recorded. selamat pagi teman-teman Halo. semua. Halo. Ya. Halo semua. Halo semuanya, selamat pagi. Hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan collaborative learning ini dengan judul Makna Tua di Indonesia yang dibawakan oleh Ibu Made Diah Lestari. Jadi teman-teman, kita akan mendengarkan live dari New Zealand. Mudah-mudahan semuanya udah siap. Ada beberapa peserta kita yang kelihatan? Ada berapa nih? Saya nggak tahu kenapa kamera saya nggak jalan-jalan ya, tapi nggak apa-apa ya. Iya, Mbak. Ini masih 15 sih kita, tapi saya kira bisa untuk memulai barangkali ya. Ini slide-nya udah kelihatan nggak ya? Harusnya slide-nya udah kelihatan ya. Oke, baiklah. Kita pantau terus ya Mbak ya. Silakan. Ya, saya mulai ya. Baik. Oke. Halo, selamat pagi kalau di Indonesia ya. Kalau di sini sudah sore gitu, tapi kita sama-sama masih banyak PR kayaknya yang harus dikerjakan, apalagi Jumat-Jumat gitu kan, pasti pada banyak yang nunggu weekend nih, sebentar lagi weekend gitu, pengen kerjaannya bisa selesai tapi mudah-mudahan perkuliahan hari ini tidak mengganggu aktivitas teman-teman gitu ya, dan saya Made Diah Lestari, saya dosen di program studi psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Udayana dan Pasar Bali gitu. Jadi kalau teman-teman yang sudah sempat main ke Bali, sempat main ke Udayana, saya ucapkan kita ketemu lagi nih di online perkuliahan hari ini, dan saat ini saya lagi kuliah, menjalankan kuliah S3 di School of Psychology di New Zealand, di Massey University. Nah, topik saya ini adalah tentang makna tua di Indonesia gitu. Jadi, saya ingat dulu waktu saya pertama kali mendalami topik ini, jadi banyak orang yang tanya ke saya gitu, ngapain sih milih topik tentang lansia gitu ya. Saya ingat banget waktu itu ada orang yang nanya saya di sebuah konferensi gitu, karena katanya sih saya masih terlalu muda untuk mendalami topik ini gitu. Cuman waktu itu saya merasa nggak ada batasan sebetulnya antara tua dan muda gitu untuk mendalami sebuah topik. Jadi asal kita punya concern atau passion, saya rasa topik apapun yang kita geluti akan tetap menarik gitu. Dan kalau dilihat sekarang trennya, sesama teman-teman yang mendalami bidang ini, saya justru melihat, oh ini nggak tampak ya? Halo? Sudah kelihatankah? Belum. PowerPoint-nya? PowerPoint-nya kelihatan? Belum kelihatan PowerPoint-nya, Mbak. Sebentar, Mbak. PowerPoint-nya? Sudah terlihat sekarang? Oh, PPT tadi tampak katanya. Kalau sekarang apakah sudah kelihatan? Nggak kelihatan, tapi yang judulnya aja. Oh iya, memang masih judul, Mas. Oh iya, oke. Kelihatan, dari tadi kelihatan kok, Mbak. Dari tadi kelihatan. Saya berarti mulai lanjut lagi ya. Bisa lanjut? Betul. Nah, ini udah mulai berubah. Silahkan. Sudah ya, oke. Nah, tadi saya sampai mana ya? Saya jadi lupa. Jadi ya, kalau saya lihat sekarang trennya di Indonesia, dulu mungkin ketika saya memulai riset-riset ini di tahun 2000 berapa ya, 2010 gitu, itu memang masih jarang ya, apalagi di bidang psikologi. Itu mungkin teman-teman psikologi lebih banyak yang tertarik ke anak atau remaja gitu ya, atau pernikahan atau couple, family, tapi masih sedikit yang menggeluti bidang lansia. Cuman sekarang saya lihat trennya sudah sangat banyak. Bahkan nanti saya akan berbicara di slide terakhir community development yang ada di lembaga-lembaga masyarakat yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan bidang kelanjut usiaan ini tuh banyak
digawangi oleh teman-teman yang berada di generasi milenial mungkin ya, atau generasi sedikit di atas milenial gitu. Jadi bukan generasi tua atau lansia itu sendiri, dan itu menurut saya satu hal yang lumayan pencerahan gitu ya, dan breakthrough bagi dunia kelanjut usiaan di Indonesia ataupun di dunia secara general. Nah, ini struktur perkuliahannya yang akan saya bagi hari ini. Ada penjelasan umum tentang aging population itu seperti apa. Kenapa sih kita harus concern terhadap isu-isu kelanjut usiaan sekarang ini gitu. Nanti akan saya bahas di overview tentang aging population. Terus kemudian perubahan paradigma dalam pendampingan lanjut usia. Terus kemudian topik berikutnya akan tentang demografi kelanjut usiaan di Indonesia. Jadi kita lebih spesifik, kalau yang 1 dan 2 kita berbicara secara general di dunia seperti apa, maka di slide-slide selanjutnya itu akan lebih spesifik tentang Indonesia. Jadi tentang lansia dan budaya, terus kemudian pengalaman dan makna tua di Indonesia, konsep dan penelitian yang sudah ada baik di dunia maupun di Indonesia. Terus kemudian kita juga akan berbicara bahas di tataran makronya. Jadi kalau kita ngomong tentang mau bikin program gitu ya kelanjut usiaan, kita juga harus tahu sekarang itu situasi makro kebijakan pemerintah itu inline nggak dengan apa yang mau kita buat gitu, apalagi dalam konteks psikologi. Terus kemudian saya akan berbicara juga mengenai refleksi dan konsep kolaborasi yang kayaknya sekarang di semua bidang ilmu atau semua bidang penelitian itu sangat perlu untuk dilakukan. Di bidang pemberdayaan masyarakat yang namanya kolaborasi itu tidak bisa kita tinggalkan. Terus kemudian yang terakhir adalah apa kontribusi atau at least apa sih yang bisa kita lakukan sebagai kita yang bergerak di akademisi atau di perguruan tinggi, bagian dari masyarakat, apa yang kita bisa lakukan bagi isu-isu kelanjut usiaan di Indonesia. Ini feel free ya kalau ada yang mau tiba-tiba bertanya atau lewat chat atau misalnya lewat langsung bicara gitu, silakan gitu ya. Nah ini ini konsep pertama yang mau saya jelaskan tentang the aging population. Saya memang sengaja tidak translate ini ke bahasa Indonesia gitu ya, karena kalau kita berbicara tentang aging population dengan sebuah negara, itu ada negara yang sudah tua, age, ada negara yang aging, jadi menuju penuaan gitu, sama dengan konsep developed and developing countries gitu. Jadi ya saya masih pakai untuk istilah umumnya gitu ya, istilah bahasa Inggrisnya. Nah, definisinya apa sih aging population? Aging population itu adalah bertambahnya proporsi penduduk usia 60 tahun ke atas dibandingkan dengan total populasi dan dibarengi dengan berkurangnya proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas. Ini kenapa silent sekali ya? Suara saya kedengeran nggak ya? Halo? Mbak, kedengeran banget Kedengeran kok suaranya. Ya. Jadi agak-agak rame dikit biar saya tahu ini ada yang dengerin. Terus Kalau gitu ya, soalnya sebagian mematikan kan Mbak, supaya Oke, Mbak ya. ganggu. Tapi mendengarkan Ya, sekali. Oke, ya. Nah, saya akan kasih ilustrasi ya. Misalnya dalam satu rumah tangga gitu, ada 10 anggota keluarga. Yang lansia 1. Berarti aging proporsi lansia di rumah tangga itu adalah 10%, karena 1 berbanding 10 gitu ya. Tapi kalau misalnya 10 anggota keluarga, terus kemudian anggota keluarga lansianya ada 6, berarti ya sekitar 60% gitu. Jadi kalau kita berbicara aging population itu sangat tergantung banget dengan yang namanya density dari sebuah wilayah gitu. Jadi kalau di Bali misalnya proporsinya besar, itu bisa jadi karena memang banyak lansia, atau bisa jadi di Bali itu penduduknya sedikit gitu, tapi lansianya banyak juga gitu, tapi tidak bisa di-compare dengan Jakarta yang misalnya penduduknya sangat besar dan lebih luas gitu ya. Kira-kira seperti itulah. Dan
kalau kita bilang aging population itu sangat bergantung juga dengan angka fertilitas gitu. Kalau nggak salah Mas Subhan ya sudah menjelaskan tentang angka fertilitas di Indonesia, terus kemudian keberhasilan KB itu KB menjadi sebuah contoh percontohan yang luar biasa gitu ya, bahkan dunia luar pun itu mengakui bahwa Indonesia sangat berhasil gitu untuk program KB-nya. Nah, program KB ini ternyata memiliki dampak sekarang gitu. Jadi itu dicanangkan ketika zaman pemerintahan Orde Baru gitu ya, KB, transmigrasi itu mulai dicanangkan ketika itu. Mungkin pada saat itu kita baru mendapatkan hasil awalnya adalah kita bisa menekan angka kelahiran, terus kemudian kita bisa menekan kemiskinan dalam sebuah keluarga, tapi tidak berpikir ketika itu bahwa efeknya itu adalah sekarang dan mungkin sampai tahun 2050 gitu. Jadi ketika usia penduduk yang fertilitas atau usia penduduk yang di bawah itu berkurang, maka yang lansia akan terlihat lebih banyak sehingga ya proporsi penduduk lansia juga semakin meningkat. Nanti saya kasih ilustrasinya di piramida penduduk, mungkin itu akan lebih terlihat lagi gitu ya pergerakannya seperti apa. Nah, akibatnya kalau jumlah lansia lebih banyak, tentu median umur pada sebuah populasi itu akan meningkat. Kalau dulu median umur di Indonesia mungkin 15, 25 gitu. Nah, yang terakhir tahun 2013 gitu, yang saya dapat data terakhirnya itu sudah bergerak ke arah di atas 30 gitu. Nah, aging population ini bisa dilihat sebagai isu yang global. Karena apa? Karena dia mencerminkan kesuksesan pembangunan di sebuah negara. Jadi negara apapun di dunia yang saat ini sedang memasuki aging population atau sudah berstruktur tua, itu merepresentasikan kesuksesan pembangunannya. Dalam hal satu, kesehatan. Berarti kan penduduknya sehat-sehat nih, bisa sampai hidup di usia senja gitu. Terus keberhasilan dari sanitasi, kesehatan sanitasi itu erat kaitannya ya. Teknologi apa? Teknologi kesehatan. Kalau dulu sekali orang ada demam berdarah, dalam hitungan kalau sudah nggak cepat ditangani dan lain sebagainya sudah langsung meninggal. Tapi sekarang teknologinya sudah luar biasa gitu ya, dan bisa cara-cara preventif itu sudah bisa dilakukan. Terus kemudian berkaitan juga dengan tingkat pendidikan. Jadi semakin pendidikannya semakin tinggi, itu berkaitan dengan juga social welfare di sebuah negara juga akan meningkat, sehingga masyarakatnya juga menjadi lebih sejahtera, dan sejahtera erat kaitannya dengan pertambahan usia seseorang. Nah, itu juga berkaitan dengan ya kalau sejahtera juga berkaitan dengan meningkatnya working opportunity, dan itu juga berkaitan dengan meningkatnya usia harapan hidup. Nah, aging population ini mengubah struktur demografi yang tadi saya sempat jelaskan, nanti kita lihat di slide berikutnya untuk piramida penduduk, dan juga mengubah struktur keluarga. Jadi kalau saya ingat dulu ketika saya kecil, dalam keluarga saya itu jumlah saya hidup itu dengan sepupu gitu ya, jumlah saya dengan sepupu tuh banyak banget, sepupu yang seumur saya tuh banyak sekali gitu. Tapi kemudian sekarang misalnya anak saya gitu jumlah sepupunya nggak banyak gitu, tapi saya justru di rumah itu tinggal dengan 3 lansia gitu, anaknya cuman 2 gitu. Nah itu kan agak berbeda dengan apa yang saya alami dulu. Ini aja gue nelfon lu aja di suaranya, suara kuliah lu ini. Halo? Terdengar suara saya? Nah, kondisi ini menghadirkan tantangan bagi negara. Dalam hal apa? Dia akan meningkatkan angka ketergantungan hidup. Jadi ibaratnya kalau di negara kita, lansia itu dianggap sebagai mereka yang tidak masuk dalam angkatan usia produktif untuk bekerja. Gitu. Jadi kalau lansianya semakin banyak, berarti kalau angkatan kerja usia produktifnya itu semakin sedikit, maka beban angka ketergantungan hidupnya akan semakin meningkat. Terus kemudian kalau lebih banyak mereka yang tidak bekerja atau tidak produktif, maka saving rate
suatu negara akan menurun gitu. Jumlah tenaga kerja produktif juga menurun, dan ini juga akan menjadi hal yang harus penting dipikirkan oleh negara terkait dengan masalah meningkatkan pengeluaran negara dalam hal misalnya pensiun skema akan menjadi lebih besar, terus kemudian negara juga harus berpikir tentang social security buat banyak lebih banyak citizen-nya gitu ya, warganya gitu yang membutuhkan. Terus kemudian satu lagi yang paling krusial adalah tentu saja akan meningkatkan pengeluaran negara yang berkaitan dengan kesehatan gitu, layanan kesehatan, karena aging population ini seringkali dijadikan kambing hitam gitu bagi meningkatnya pengeluaran negara akan kesehatan, karena berasosiasi dengan kalau orang sudah tua itu pasti akan banyak problem penyakit gitu, kondisinya akan semakin menjadi rentan terhadap penyakit. Tapi ini juga yang saya temui ini masih menjadi perdebatan ya beberapa ahli gitu, karena lansia sekarang itu tidak bisa disamakan dengan lansia 10 atau 20 tahun yang lalu gitu. Sekarang kenapa mereka usia harapan hidupnya semakin tinggi ya karena mereka sehat-sehat gitu. Nah kalau mereka sehat-sehat kan secara logika tuh nggak akan mungkin gitu menambah beban negara gitu untuk pengeluaran kesehatan. Nah ini masih jadi perdebatan dan sangat open untuk teman-teman yang ingin meneliti gitu ya, yang ingin concern lebih jauh mengenai masalah ini nih, menurut saya ini ruang-ruang yang terbuka sekali untuk penelitian lebih lanjut. Terus kemudian karena adanya perbedaan antar negara itu, saya merasa bahwa aging population ini juga erat kaitannya dengan lokal spesifik, isu yang sangat lokal spesifik, karena polanya tidak selalu sama gitu. Bahkan ada yang bilang antara developed dan developing countries itu berbeda gitu. Dari fase awal mereka berhadapan dengan aging population aja udah berbeda gitu ya. Kita Indonesia baru menghadapi itu di awal tahun 2010. Tapi kita bandingkan misalnya dengan Jepang, Jepang sudah 10 tahun lebih awal daripada kita. Atau Eropa sudah berpuluh-puluh tahun lebih awal daripada kita menghadapi ini gitu. Sehingga itu mempengaruhi juga dengan kesiapan dan kecepatan. Ada yang bilang bahwa Indonesia ini menghadapi aging ketika Indonesia ini miskin gitu, termasuk negara yang dalam kondisi ekonominya tuh rendah gitu. Beda dengan Eropa yang menghadapi aging ketika dia sudah siap. Nah ini sehingga isu-isu ini tuh isu-isu tentang kelanjut usiaan ini kita nggak bisa samakan antar satu negara dengan negara yang lain gitu. Nah dan sangat-sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi di suatu negara, terus kemudian kondisi politik dan juga budaya. Nah kita hari ini akan banyak berbicara tentang budaya karena menurut saya ini yang relevan dengan bidang keilmuan kita, walaupun kita juga harus tahu tentang kondisi politik dan ekonomi Indonesia saat ini dan bagaimana nanti impasnya terhadap program-program kelanjut usiaan gitu ya. Tapi saya akan lebih banyak berbicara mengenai faktor budaya ini. Nah sehingga karena kita sudah memasuki era yang namanya di aging population, ini dibutuhkan aging population ini membutuhkan perubahan paradigma gitu dalam kita melihat lansia di lingkungan kita atau dalam bagaimana nanti kita mempersiapkan diri kita sendiri ketika nanti kita lansia gitu ya. Jadi banyak sekarang negara-negara yang polisinya itu sudah mengarah ke successful aging policy. Jadi melihat lansia bukan lagi sebagai pribadi yang lemah, terus kemudian decline gitu ya, mengalami penurunan, terus harus betul-betul dirawat gitu ya, orang-orang yang lemah, tidak berdaya, bukan lagi seperti itu gitu. Tapi bagaimana melihat lansia-lansia ini sebagai modal bagi negara, orang-orang yang produktif gitu, sehingga kita lihat di banyak policy gitu ya, di banyak negara itu misalnya kayak tenaga kerja tentang
employee opportunity. Mereka sudah mulai yang namanya usia pensiun itu sudah mulai lebih tua daripada sebelumnya. Terus atau kemudian lansia-lansia ini diberikan kesempatan untuk bekerja di sektor-sektor tertentu. Kalau misalnya ada yang punya kesempatan pergi ke Singapura gitu, yaitu mungkin ya sempatlah ya melihat misalnya ada lansia yang bekerja di airport gitu ya, atau ada kalau di sini misalnya sebagian besar dari mereka yang menjadi bus driver itu juga adalah lansia gitu. Jadi cuman saya lihat di Indonesia di sini masih ada tantangannya gitu, karena nanti kita berbicara tentang budaya dan value. Ketika Indonesia pengen mengarah atau pengen copy paste apa yang global trend yang terjadi, itu masih ada gesekan dengan budaya atau value-value di Indonesia. Sampai di sini ada yang bertanya? Halo. Halo, oke Mbak. Iya, rasa. Ada yang bertanya? Sampai di sini? Teman-teman ada yang bertanya? Jadi esensinya sebenarnya Mbak mau ungkapkan bahwa ini mau apa? Kalau ngecek aja boleh Mbak. Maksudnya ini Boleh. kita bicara tentang tidak bisa dianggap sama permasalahan orang tua di Indonesia dengan di tempat-tempat lain. Artinya kita juga nggak bisa dengan mudahnya mengcopy apa yang udah dilakukan negara-negara yang ya katakanlah sukses menangani ini dan menggunakannya di kita gitu ya. Berarti ada urusan yang harus kita lihat. Ini yang akan Mbak terangkan lagi kan gitu ya Mbak ya. Terima kasih. Yang akan saya terangkan lebih lanjut setelah ini. Oke, sip ya. Tapi ya itu meskipun kita tidak bisa copy paste atau kita tidak bisa samakan gitu ya, tapi rasa kesadaran itu harus sama gitu, bahwa di kemudian hari ketika kita tidak menangani isu-isu kelanjut usiaan ini, itu akan menjadi beban yang lebih besar lagi buat negara gitu, karena ya tadi ya jumlahnya akan semakin besar, terus mereka dianggap sebagai bukan golongan usia produktif gitu, sehingga kita juga harus aware dengan meningkatnya angka ketergantungan hidup gitu, sehingga kita juga harus berpikir gimana caranya nih supaya tidak menjadi sebuah ketergantungan gitu, sederhananya seperti itu ya. Nah ini saya akan masuk ke perubahan paradigma. Yang pertama adalah kita coba pikirin, jika usia harapan hidup semakin panjang, gitu ya. Lalu sampai usia berapa batasnya? Ada nggak kira-kira batasan usia hidup seseorang? Ya, apakah misalnya 60 tahun? Ini saya mau cerita sedikit tentang foto-foto yang saya gunakan ya dalam slide ini. Jadi sebagian besar lansia yang fotonya saya pakai dalam slide ini tuh mereka yang saya kenal gitu. Jadi ini diambil dari, yang ngambil adalah teman-teman tim fotografer gitu ya, yang kenalan saya, yang mereka sering inilah berinteraksi dengan saya di komunitas gitu ya. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih ke mereka gitu. Apakah ini usia 60 tahun batasan orang untuk hidup gitu ya? Apakah 70 tahun ya? Apakah 80 tahun atau apakah 90 tahun sampai 100 lebih. Nah, yang terakhir ini foto nenek saya. Jadi beliau sampai usia 98, jadi baru meninggalkan kami semua di awal tahun ini ketika saya mau berangkat ke New Zealand gitu ya, dan beliau sampai usia 98 itu masih sangat aktif untuk berkegiatan gitu. Di 2 tahun terakhir baru bed rest. Nah, ternyata sebetulnya walaupun usia harapan hidup semakin panjang, kita hidup itu juga ada batasannya gitu. Karena sel-sel di tubuh kita itu sebenarnya seperti roti ya, kita ibaratkan roti Prancis gitu, roti panjang gitu ya, yang biasa dijual gitu ya di supermarket atau di toko roti. Jadi setiap kali misalnya ada penyakit yang datang gitu, sel itu akan terbelah. Sel itu akan meluruh sampai kemudian potongan
roti itu habis. Nah, hidup kita itu juga seperti itu gitu. Jadi kalau kita tidak jaga dengan cara makan pola hidup yang baik atau cara makan yang baik, itu akan semakin banyak outsider itu yang datang ke tubuh kita, yang akhirnya kemudian membuat tubuh kita rentang, terbelah sampai kemudian sel itu habis dan mati. Ya, kira-kira seperti itu ilustrasinya. Nah, sehingga yang perlu dipikirkan adalah apakah perpanjangan usia itu sudah dibarengi dengan penurunan jumlah kejadian penyakit terkait dengan usia lanjut gitu ya. Nah, ini yang menjadi problem, kemudian makanya tadi ada argumen bahwa ya hidup boleh panjang, tapi justru lansia-lansia ini yang hidupnya semakin panjang itu akan memberikan beban yang semakin besar bagi negara dalam hal pengeluaran negara terhadap kesehatan gitu, karena tidak dibarengi dengan penurunan jumlah kejadian penyakit pada lansia. Justru semakin meningkat ketika kita semakin bertambah usia kita gitu ya. Nah, sehingga yang perlu diperhatikan di sini prinsipnya kita tidak hanya memperpanjang usia, tapi fokusnya adalah membangun usia yang produktif di masa tua. Jadi to add life to years, not just years to life gitu ya. Nah, ini yang tadi ilustrasi ya tentang teori biological aging. Jadi perkembangan dan kondisi fit atau sehat mencapai puncaknya di usia dewasa muda. Jadi dewasa muda ke dewasa madya, kondisi fisik mengalami penurunan secara bertahap. Jadi ada konsep tentang decline 1% sejak seseorang memasuki usia 30. Jadi mungkin nih saya kan udah usia 30-an juga ya, atau siapa di sini yang usia 30-an? Mas Hendy, usia 30-an mungkin, terus Mas Idam atau siapa yang ikut dalam kuliah ini pasti merasakan ketika kok saya kayaknya jauh lebih gampang capek gitu ya sekarang dibandingkan dengan saya dulu mahasiswa gitu. Atau mungkin ada beberapa yang ngerasa kok sedikit-sedikit saya jadi batuk, sakit gitu ya, sekarang dibandingkan dengan saya dulu remaja gitu. Nah, itu karena ketika kita memasuki usia 30 itu sudah mulai masuk konsep yang 1% decline gitu. Setiap makanya kita harus betul-betul memastikan bahwa yaitu tadi ilustrasi roti yang saya sampaikan tadi itu kita bisa tetap maintain bahwa roti itu tidak terbelah dengan cepatnya gitu. Nah, pada masa selanjutnya perbedaan fisik antara individu semakin terlihat karena decline 1% ini gitu. Jadi kalau kita lihat di antar mahasiswa mungkin kita tidak bisa melihat perbedaan fisiknya gitu ya antara mahasiswa dengan yang baru-baru kerja, baru-baru lulus. Oh, ini kayaknya sama-sama aja gitu, sebayaan gitu ya. Tapi nanti misalnya antara saya dengan ibu saya atau ibu saya bahkan dengan teman-teman sebayanya itu perbedaan fisik bisa jadi terlihat gitu. Karena ada yang hidupnya sehat, ada hidupnya tidak sehat gitu. Itu mulai variasinya mulai terlihat gitu dibandingkan dengan ketika kita dulu mahasiswa. Mungkin antara saya dengan teman-teman umur 38 lainnya gitu ya. Itu juga terlihat perbedaannya karena ya kita mengalami perbedaan lifestyle atau perbedaan kondisi kesehatan atau kondisi sosial ekonomi itu sangat terlihat sekali perbedaannya. Nah, yang penting juga untuk dipikirkan adalah bagaimana kita mengubah paradigma beban ini menjadi paradigma berdaya. Jadi yang tadinya berpikir bahwa lansia ini erat kaitannya dengan beban ekonomi, beban kesehatan, beban sosial gitu ya. Old dependency ratio gitu semakin meningkat karena lansia. Bagaimana caranya gitu ya yang harus dipikirkan paradigma beban ini berubah menjadi paradigma berdaya atau opportunity. Jadi kalau orang ekonomi bilangnya ada bonus demografi
atau transisi demografi kedua atau bonus demografi kesekian gitu ya. Bagaimana kita bisa libatkan juga lansia ini, tidak hanya bonus demografi itu kita berpikir bahwa erat kaitannya dengan generasi milenial atau produktif, tapi juga bagaimana teman-teman mereka yang lansia ini juga berkontribusi dalam bonus itu gitu. Nah, sehingga kalau kita mau mengubah ini dari beban menjadi berdaya, dukungan, pemberdayaan, support itu sangat harus krusial dilakukan gitu. Kita berikan juga kepada lansia. Nah, ini saya akan berbicara spesifik tentang demografi lanjut usiaan di Indonesia. Nah, definisi lanjut usia baru saya hadirkan di slide ini karena apa? Kalau saya taruh di belakang, kalau saya taruh di depan, saya berbicara sesuatu yang general, maka saya menampilkan definisi yang memang kita pahami bersama mungkin ya di developmental psychology atau kemudian definisi-definisi yang sifatnya global gitu. Di sini saya taruh di sini karena saya ingin menampilkan sesuatu atau definisi yang sifatnya kontekstual Indonesia gitu. Sehingga kita bisa melihat nih bagaimana sebetulnya pemerintah kita memposisikan lansia itu dalam kebijakan mereka gitu. Mulai dari definisi yang mereka berikan kepada lansia-lansia di Indonesia. Definisi lansia ini menurut Kementerian Kesehatan, dan ini juga dipakai oleh setahu saya oleh Bappenas, oleh Kementerian Sosial, itu mereka juga pakai definisi ini. Jadi lansia adalah tahap akhir perkembangan pada daur kehidupan manusia dan ditandai oleh gagalnya seseorang untuk mempertahankan kesetimbangan kesehatan dan kondisi stres fisiologisnya. Jadi ya karena ini Kementerian Kesehatan, jadi Kementerian Kesehatan betul-betul menitik beratkan pada kondisi fisik dan mengaitkan kondisi lansianya ini, kondisi fisiknya sebagai sebuah kegagalan. Gitu. Jadi kita bisa lihat di sini bahwa paradigma yang dipakai oleh Indonesia itu masih paradigma yang melihat bahwa lansia ini adalah decline, bukan opportunity atau sebaliknya, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ya, halo. Oh, Ya, Mbak. Masih connect ya semua Masih ya? Sip. dong. Ya. Namun, ini ada namunnya. Di sisi lain, usia lanjut juga dikatakan sebagai usia emas, karena tidak semua orang dapat mencapai usia lanjut tersebut. Maka jika seseorang telah berusia lanjut, akan memerlukan tindakan keperawatan yang lebih, baik yang bersifat promotif, preventif, dan agar dapat menikmati masa usia emas, serta menjadi usia lanjut yang berguna dan bahagia. Tapi kemudian kalau kita lihat di line berikutnya, lansia ini juga dianggap sebagai kondisi yang tidak semua orang bisa menikmati, gitu ya. Istilahnya privilege, gitu. Tidak semua orang bisa mencapai masa lansia ini, gitu. Sehingga yaitu paradigma Kemenkes itu adalah kesehatan sepanjang siklus atau daur kehidupan gitu. Sehingga kalau kita mau mencapai usia lansia yang berdaya, yang happy, yang bahagia gitu ya, yang bebas dari kondisi sakit atau yang kemudian bisa produktif dan aktif, maka nggak bisa baru dipikirkan ketika kita memasuki masa lansia gitu. Tapi harus kita pikirkan sejak dari kita masih dalam kandungan gitu. Itu bahkan orang tua kita itu sudah harus invest gitu sejak dari bayi-bayi itu dalam usia kandungan gitu. Sehingga ya kalau misalnya baru ketika nanti usia 50 tahun, baru 60 tahun, baru mulai mikirin, saya pengen lansianya bahagia dan sehat, itu menurut Kemenkes itu sudah telat gitu. Investasi itu sudah harus dilakukan sejak dari masa kandungan gitu. Sehingga nanti dalam slide saya pun saya tidak akan hanya membatasi
itu pada istilah lanjut usia. Tapi pada beberapa kebijakan itu istilah yang dipakai adalah kelanjut usiaan, karena ingin melihat bahwa ini adalah sebuah proses yang tidak hanya startnya adalah di late adulthood, tapi itu startnya adalah di fase-fase ketika janin itu baru terbentuk, gitu ya. Nah, ini adalah populasi lansia di Indonesia dan di dunia, gitu ya. Ini saya ambil dari United Nations. Apa yang kita bisa lihat di gambar ini? Ada yang tahu nggak kira-kira? Ada yang tahu kira-kira apa yang kita bisa lihat dari gambar ini? Lansia kita lebih banyak nih kelihatannya ya, dari dunia ya. Ya, lansia lebih banyak dari dunia. Ada lagi? Usia produktifnya relatif sama ya. Usia produktifnya relatif sama. Kalau kita bandingkan dengan warna-warna antar usia produktif, jadi warna hijau itu adalah tahun 2013, warna merah adalah tahun 2050, dan warna biru adalah tahun 2100. Ya, ini Farel ya, di Indonesia makin lama jumlah lansianya semakin banyak. Betul. Ya. Ya. Ya, itu yang dapat disimpulkan ya. Jadi ini adalah gambar pergerakan populasi berdasarkan usia. Dan kita lihat ada tren yang berbeda berdasarkan usia, gitu ya. Kalau usia 60 bisa dilihat ya, trennya semakin meningkat. Tapi kalau yang 0 sampai 14 dan 15 sampai 59 itu trennya semakin menurun, ya. Jadi antara Indonesia dan dunia itu kurang lebih serupa gitu, bahwa 15 sampai 59, 0 sampai 14 itu menurun, 60 ke atas itu meningkat. Nah, ini adalah spesifik di Indonesia. Jadi di tahun 2020 Indonesia sudah berstruktur tua, 10% proporsi lansianya rata-rata di seluruh provinsi gitu ya. 2010 itu sudah 7,6, jadi sudah masuk aging population. Jadi kalau tahun 2020 itu udah age gitu. Dan beberapa provinsi itu pergerakannya lebih cepat dari rata-rata Indonesia, gitu ya. Ini kita lihat di slide di gambar berikutnya di sebelah kanan. 5 provinsi yang teratas itu adalah Yogyakarta, terus Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sumatera Utara. Jadi ini sudah Sulawesi Utara, ya. Jadi ini sudah lebih tinggi daripada rata-rata nasional untuk proporsi usia lanjutnya. Nah, kenapa kira-kira provinsi ini 5 provinsi ini lebih tinggi daripada provinsi yang lain? Adakah yang tahu kira-kira kenapa? Berdasarkan penjelasan saya sebelumnya. Kira-kira kenapa misalnya Yogyakarta itu lebih tinggi proporsinya dibandingkan dengan provinsi lainnya di Indonesia? Ada 2 hal yang menyebabkan 5 provinsi ini menjadi provinsi dengan proporsi lansia terbesar di Indonesia. Yang pertama adalah keberhasilan KB, gitu ya. Jadi provinsi ini adalah 5 provinsi dengan KB pada fase-fase pertama di Indonesia, gitu ya. Jadi Jawa dan Bali itu adalah provinsi yang mengalami fase pertama dari dari penerapan KB di Indonesia, dan mereka cukup berhasil.
terus kemudian transmigrasi ke luar pulau Jawa dan Bali. Jadi inilah yang menyebabkan kenapa kemudian 5 provinsi ini menjadi cukup tinggi gitu ya proporsi lansianya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini proyeksi piramida penduduk ya di Indonesia ya. Jadi kita lihat di 2010 itu masih besar di bawah. Jadi ini usia-usia 0 sampai 14, usia-usia produktif itu masih besar di bawah dan lansianya masih sangat sedikit di atas. Terus bergerak ke 2015, 2020, 2025, 2030 sampai 2035 yang akan datang ini pergerakan piramida penduduk itu lebih ke atas daripada ke bawah. Bawahnya lebih sedikit gitu. Jadi kayak ini kalau terakhir ini udah kayak gitar mungkin ya, maksudnya bodinya gitar aja tapi nggak nyampe di atas gitu, nggak nyampe di kepalanya gitar, baru bodinya aja itu sudah lebarnya di tengah-tengah, tapi kemudian di atasnya itu proporsinya lebih banyak daripada yang di bawah. Nah, kira-kira seperti ini gambarannya proyeksi untuk penduduk Indonesia. Saya nggak tahu nih nanti kalau kita lanjutin ke 2020 atau 2100, yang di tengah ini itu sudah akan mencapai usia lansia. Jadi umur-umuran saya gitu ya, Mbak Mutia gitu ya, mungkin Mbak Ridoi, Mas Hendy gitu. Itu nanti 2020, 2100 kita udah bergerak ke atas gitu angkatan kita gitu, dan itu akan menjadi sangat banyak di situ proporsinya dibandingkan dengan sekarang. Nah, ini lansia dan budaya di Indonesia. Kalau kita tadi sudah berbicara tentang demografi penduduk, sekarang tentang budayanya. Jadi di Indonesia itu ada budaya, ada nilai-nilai yang menganggap bahwa dukungan perawatan bagi lansia ini adalah tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini anak. Saya rasa di banyak budaya atau adat suku bangsa di Indonesia itu sebagian besar menganut nilai-nilai ini. Atau kalau di Chinese itu ada konsepnya filial piety, terus kemudian kalau di Bali ada konsepnya suputra, terus kemudian ada kalau dalam psikologi sosial kita kenal tentang exchange value gitu ya, bahwa kita harus kayak seperti gives back to family, ke orang tua kita gitu, berdasarkan dari apa yang sudah mereka transfer kepada kita ketika di masa kita kecil gitu ya. Nah, kemudian ada juga anggapan gitu bahwa panti jompo itu hanya untuk mereka yang terlantar. Jadi image-nya kalau ada lansia yang tinggal di sana itu pasti lansia yang tidak punya keluarga atau lansia yang ditelantarkan oleh keluarganya gitu. Sehingga kalau misalnya orang tua saya gitu misalnya sekarang memutuskan kami ingin tinggal di panti jompo daripada tinggal bersama saya, itu buat sebagian besar orang itu dianggap bahwa ini adalah kegagalan dalam keluarga gitu. Ini mungkin keluarganya nggak harmonis, atau kemudian anaknya anak yang durhaka gitu ya, yang tidak bisa mengasihi orang tuanya. Nah, image seperti itu masih sangat kental di dalam masyarakat kita gitu. Namun di Indonesia kita juga harus sadari gitu bahwa pengasuhan atau perawatan lansia oleh keluarga itu juga ada tantangannya sekarang gitu ya. Seperti misalnya kita tadi berbicara tentang angka kelahiran yang semakin menurun gitu. Saya coba bercermin tentang kemarin ketika nenek saya butuh perawatan jangka panjang gitu ya, karena 2 tahun sebelum beliau meninggal beliau mengalami stroke gitu. Saya melihat bahwa orang tua saya itu tidak pernah kehabisan resource gitu. Karena mereka bersaudara bersepuluh gitu. Jadi kalau misalnya bapak saya capek gitu, kemudian diganti oleh ibu saya, nah mereka bisa bergiliran dan bekerja sama dengan 9 kakak adik lainnya gitu. Nah, kemudian saya ketika itu coba merenung gitu. Nanti ketika misalnya orang tua saya dalam keadaan yang sama gitu ya, saya sama siapa gitu.
saya cuman punya kakak gitu, cuman berdua gitu ya, apalagi nanti yang lain juga cukup berhasil gitu ya, KB-nya gitu. Nah itu pasti atau cuman sendiri gitu. Nah itu juga pasti akan resource-nya itu tidak sebanding atau tidak sama dengan angkatan bapak atau ibu kita yang mereka saudaranya berlima atau berenam atau bertujuh gitu ya, atau bersepuluh gitu. Nah kemudian kita harus lihat juga bahwa migrasi ini juga semakin tingkatnya tuh semakin tinggi di Indonesia gitu ya dalam kurun waktu tahun belakangan ini gitu, sehingga ini menyebabkan ada kemungkinan anak itu akan tinggal terpisah jauh dari orang tua gitu, entah terpisah pulau, entah terpisah provinsi, entah terpisah bahkan di luar negeri, itu sangat memungkinkan gitu, sehingga tidak banyak lagi misalnya keluarga dengan 3 generasi atau lebih dari 3 generasi di Indonesia. Terus kemudian kemiskinan. Nah, kemiskinan ini membuat beberapa keluarga itu juga merasa bahwa merawat lansia itu menjadi sebuah beban ekonomi gitu ya. Untuk merawat diri sendiri atau merawat keluarga inti aja itu menjadi sebuah pekerjaan besar gitu, sebuah kewajiban besar dan effortnya luar biasa untuk memenuhi itu gitu. Apalagi kemudian harus keluar lagi pengeluaran ekstra untuk merawat orang tua yang lansia gitu. Nah, ini menyebabkan yaitu, tapi di satu sisi itu juga terbentur dengan nilai-nilai tadi ya. Kalau misalnya mau ditaruh di residential care gitu ya, milik pemerintah, itu image-nya masih tidak baik di Indonesia. Terus kemudian meningkatnya angkatan kerja perempuan. Jadi caregivers itu erat kaitannya dengan perempuan. Jadi kalau perempuan punya kesempatan kerja di luar rumah, maka jumlah pengasuh atau perawat lansia ini juga akan semakin berkurang. Hanya saja tantangan-tantangan yang banyak dikemukakan oleh para ahli gitu ya tentang prediksi kelanjut usiaan dan perawatan lansia di Indonesia itu agak bertentangan gitu ya prediksinya dengan statistik demografi yang ada sekarang. Jadi kalau banyak orang yang bilang bahwa pengaturan tempat tinggal akan semakin banyak nih lansia-lansia yang lonely gitu ya, tidak tinggal dengan keluarga, akan tinggal sendiri karena nggak punya anak atau anaknya bermigrasi dan lain sebagainya. Ternyata kalau kita lihat statistik kependudukan kita di Indonesia, sebagian besar lansia itu masih tinggal bersama dengan keluarga, bahkan tinggal dalam keluarga 3 generasi atau lebih gitu ya. Dan menurut saya ini suatu yang baik gitu ya di satu sisi karena inilah budaya kita gitu. Tapi kita juga harus akui gitu ada juga di satu sisi lansia-lansia lain yang tidak seperti mereka gitu, yang mereka juga membutuhkan bantuan, sedangkan image di budaya Indonesia tuh ya keluarga ya tetap harus diasuh oleh lansia harus tetap diasuh oleh keluarga. Nah, kenapa masih banyak lansia di Indonesia yang tinggal dalam keluarga 3 generasi atau lebih gitu ya, karena satu, usia harapan hidup semakin meningkat di Indonesia, jadi ada kemungkinan 3 atau lebih generasi akan hidup bersama-sama dalam kurun waktu tertentu. Terus peningkatan pengeluaran rumah tangga yang cukup besar, terutama di daerah-daerah perkotaan gitu ya, sehingga ini menuntut banyak generasi muda itu kalau mau nggak mau ya itu harus tinggal bersama orang tua. Jadi kondisinya di Indonesia ketika orang tua tinggal bersama anak itu bukan karena orang tuanya yang butuh bantuan, tapi karena anaknya yang butuh bantuan gitu. Karena anaknya yang tidak berdaya secara ekonomi. Jadi ini yang kondisi yang tren yang agak berbalik dengan yang ada di luar negeri gitu ya. Dan tentu saja menurunnya kondisi kesehatan lansia, terus kemudian menjaga tradisi dan nilai-nilai keluarga gitu. Nah, jadi ini kesimpulan dari tadi ya yang tren global, terus kemudian spesifik Indonesia gitu ya.
ini paradigma yang juga saya pakai gitu dalam disertasi saya, bahwa narasi-narasi tentang aging atau kelanjut usiaan di Indonesia ini sangat dipengaruhi oleh kondisi ekonomi, politik, dan juga budaya dalam suatu negara, atau dalam hal ini adalah Indonesia. Dan narasi tentang kelanjut usiaan ini akan mempengaruhi identitas dari lansia, terus ekspektasi, kalau kita nanti lansia itu kita akan diasuh oleh siapa dan akan seperti apa hidup kita gitu ya. Terus akan mempengaruhi pendampingan lansia, akan mempengaruhi juga kebijakan pemerintah, dan ini pada akhirnya secara mikro itu akan mempengaruhi pengalaman, pemaknaan hidup lansia itu sendiri. Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Ada pertanyaankah sampai di sini? Apakah selain dari efek KB ada pengaruh lain yang menyebabkan? Oh, iya. Seperti yang saya sampaikan tadi, selain efek dari KB, salah satunya adalah transmigrasi. Jadi dulu, saya ingat dulu zamannya saya kecil, beberapa keluarga di daerah tempat tinggal saya di Bali itu mereka bertransmigrasi ke Sulawesi, gitu. Sehingga yang dikirim ketika itu adalah mereka-mereka yang usia produktif, gitu. Sehingga kalau kita lihat sekarang selain Bali dan Jawa, salah satu yang tinggi juga aging populasinya adalah Sulawesi Utara. Sulawesi Utara ini adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi, sehingga ketika itu yang dikirim adalah yang produktif, sekarang pasti usianya sudah mencapai juga usia lansia gitu. Jadi selain KB, satu penyebab lagi di Indonesia itu adalah transmigrasi. Jadi itu adalah dua kebijakan pemerintah yang ketika itu menyumbang pada aging population saat ini. Ada lagi pertanyaan? Oke. Kalau tidak, saya lanjut ya. Lanjut, Mbak. Mbak, lanjut, Mbak. Lanjut ya. Ya, sip. Sebentar. Nah, ini konsep dan penelitian yang berkaitan, saya rasa cukup relevan dengan apa yang ada di Indonesia. Itu adalah konsep aging in place gitu ya. Jadi buat tadi kita sudah berbicara. Halo? Kedengaran? Kedengaran kah? Ya. Ya, buat sebagian besar lansia di Indonesia, atau mungkin tidak hanya lansia gitu ya, tapi juga penduduk yang lain, konsep misalnya residential care itu masih dianggap tidak kompatibel dengan budaya kita. Terus kemudian pengasuhan keluarga itu menjadi sesuatu yang penting, sesuatu yang primary gitu ya. Maka saya kira dalam literatur yang universal gitu tentang gerontologi atau tentang lansia, konsep aging in place itu menjadi sesuatu yang lebih pas gitu untuk budaya di Indonesia. Aging in place ini adalah ketika lansia itu tetap tinggal di komunitasnya gitu, komunitas di mana dia lahir, berkegiatan, dibesarkan ketika masa-masa dia produktif, kanak-kanak gitu ya, dibandingkan dengan kemudian dipisahkan dari komunitas di mana dia lahir dan dibesarkan gitu. Apakah, dan ini seringkali dikaitkan dengan hidup bersama dengan keluarga, terus kemudian dibandingkan dengan dipindahkan ke residential care. Dan tapi sebetulnya tidak harus hidup dengan keluarga gitu ya. Kalau kita berbicara mengenai konsep aging in place, bisa juga lansia ini hidup
hidup sendiri gitu, secara mandiri, secara otonomi gitu, tidak harus dengan keluarga. Tapi yang penting dia tetap di komunitasnya. Nah, sehingga itu impact dari definisi ini seringkali aging in place ini dinegasikan dengan aging in institution gitu. Nah, dan banyak penelitian kalau kita lihat itu mencoba membuat perbandingan antara lansia yang hidup dengan keluarga dengan lansia yang hidup di institusi atau di panti jompo gitu ya. Dan kalau kita search misalnya Google Scholar itu bisa sampai puluhan mungkin ratusan penelitian di Indonesia ini mencoba untuk membandingkan dua institusi ini gitu. Cuman konteksnya aja yang beda. Satu dilakukan di Bali, satu dilakukan di Jawa, Jawanya lagi Jawa Tengah, Jawa Timur dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya intinya sama gitu, dengan asumsi yang sama bahwa mereka yang tinggal di panti jompo tuh pasti nggak happy gitu. Kalau kita search di Google Scholar dan secara cepat membaca lewat abstraknya aja itu udah ketahuan bahwa asumsi dari peneliti itu kebanyakan seperti itu gitu. Nah, kalau lihat hasilnya gitu, memang ada benarnya asumsi itu gitu ya. Tapi ada juga kalau kita lihat riset-riset yang menemukan hasil yang berkebalikan gitu. Karena keluarga, walaupun menjadi sumber dukungan, seringkali keluarga ini juga kita harus hati-hati bisa juga menghadirkan konflik gitu ya, atau kemudian rasa sepi gitu. Apalagi saya pernah baca satu penelitian yang cukup bagus menurut saya, anti mainstream gitu ya. Dia melihat bahwa lansia di perkotaan, walaupun misalnya tinggal dengan keluarga, tapi justru di situ mereka merasa sepi gitu, karena banyak orang, tapi kemudian nanti pagi udah semua sibuk berkegiatan, baru datang lagi malam gitu ya. Nah, hal-hal seperti itu sangat rentan untuk menyebabkan kesepian di kalangan lansia. Terus kemudian mobilitasnya juga terbatas gitu, walaupun di kota besar, tapi kalau misalnya keluar sendiri sangat rentan dengan kejadian kejahatan atau misalnya tidak bisa akses moda transportasi dan lain sebagainya untuk mencapai tempat tujuan, itu menyebabkan mobilitasnya menjadi terbatas sehingga tidak lagi ada pilihan kegiatan lain selain misalnya habis masak, duduk di depan TV, nonton sinetron dari pagi gitu kan, berganti-ganti tayangannya sampai malam atau bahkan sampai pagi jam 2 pagi gitu, dan itu ya bukan gaya hidup yang sehat buat lansia. Dan ya itu tadi, merelasikan aging in place dengan tinggal bersama keluarga. Padahal mungkin aging in place tinggal di komunitas itu tidak selalu harus bersama keluarga, tapi bisa juga tinggal secara mandiri gitu ya, sendiri. Nah, sebetulnya beberapa ahli ini menawarkan bahwa cara-cara berpikir ini tuh harus dirombak gitu, mendikotomikan antara aging in place itu beda dengan di panti jompo gitu ya, atau aging in place itu harus dengan keluarga, beda dengan tinggal sendiri. Ya konsep-konsep ini tuh harus dirubah gitu, tidak bisa lagi kita jadikan dikotomi gitu ya antar institusi gitu. Nah, kemudian nanti saya akan berbicara ya apa yang lebih penting gitu dibandingkan dengan melakukan dikotomi ini gitu. Nah, kita juga harus pahami bahwa kenapa tinggal di komunitas atau di tempat dia lahir dan dibesarkan itu menjadi penting bagi lansia gitu ya. Karena ada nilai subjektivitas keruangan bagi lansia gitu. Nah, semakin kita menua, keruangan dan mobilitas kita terbatas. Jadi kita cenderung beraktivitas pada lingkungan-lingkungan yang terjangkau dan terdekat. Jadi ini antara chronological age dengan activity itu seperti bentuk piramida ya. Jadi balik lagi ke masa kita kecil. Dulu kita juga ketika kecil terbatas, terus kemudian jangkauan kita juga terbatas, kita main di tempat-tempat yang terdekat aja gitu. Ketika kita remaja, usia produktif semakin luas, pergaulan luas, tapi kemudian memasuki masa tua itu hampir sama dengan ketika kita dulu kecil gitu. Sehingga
lansia itu sangat terikat dan tergantung pada lingkungan. Jadi bisa dibayangkan kalau kita terikat dan tergantung pada sesuatu, konsep belonging itu, attachment itu semakin sangat lekat gitu dibandingkan dengan kita merasa bahwa kita masih banyak pilihan gitu, maka attachment pada suatu benda atau suatu tempat itu menjadi less gitu ya dibandingkan dengan para lansia. Nah, ketika kita punya belonging, punya attachment terhadap ke ruangan kita atau di wilayah di mana kita tinggal, ini sebetulnya akan memunculkan kesehatan dan kesejahteraan pada lansia gitu. Jadi ketika mereka detach dari tempat itu gitu, itu juga akan mengurangi kesehatan dan kesejahteraan lansia baik secara fisik maupun psikologis gitu. Jadi saya melihat di sini adalah sebetulnya kita tidak memperdebatkan tentang ruang atau tempatnya di mana gitu ya. Tapi kita memperdebatkan adalah rasa belonging dan attachment itu gitu. Jadi kalau saya membayangkan kalau misalnya seorang lansia dia attachment-nya adalah pada residential care karena di sana dia punya bertemu dengan teman-teman gitu ya yang dia tahu dan dia kenal itu, maka kalau kita melepas itu dari kehidupannya itu juga bisa berakibat buruk bagi lansia. Ada pertanyaan tadi ya? Saya coba cek dulu pertanyaannya. Pertanyaannya tidak muncul di saya, bisa diulang? Oh. Selain efek KB nih, apakah saya jawab pertanyaan dulu ya, bagaimana dengan fenomena tidak menikah yang terjadi saat ini, apakah juga turut menyumbang aging population? Kalau kita kaitkan menikah itu tujuannya untuk memiliki keturunan, memiliki anak, ya tentu akan tingkat fertilitas akan semakin menurun kan. Nah, itu pasti akan mempengaruhi proporsi. Karena kita kalau kita ngomong aging population, kita tidak berbicara tentang absolute number saja, tapi proporsi. Jadi harus dibandingkan dengan jumlah dari penduduk usia penduduk lainnya gitu. Jadi tidak hanya absolute number gitu ya. Dari Mas Idam, itu kenapa orang tua memiliki dorong yang kuat untuk balik ke kampung halaman ya? Oh, tadi sudah saya jelaskan ya Mas Idam, mudah-mudahan menjawab ya, karena yaitu ada konsep belonging, attachment, terus kemudian keinginan aging in place gitu ya, balik ke komunitas di mana dia lahir dan dibesarkan gitu ya. Oke. Nah ini juga tadi bagaimana sebenarnya perasaan lansia di Panti Werda, yaitu tadi saya memperdebatkan itu ya, konsep belonging dan attachment. Jadi kalau dulu orang mendikotomikan aging in place dengan aging in institution, kalau kita berbicara tentang subjektivitas dari keruangan bagi lansia, menurut saya menjadi tidak relevan untuk kita hanya berdebat di masalah institusinya, tapi lebih ke konsep belonging dan attachment gitu. Institusinya boleh berbeda, wadahnya boleh berbeda, tapi kemudian nilai belonging dan attachment itu di mana dia tempatkan, di mana dia lekatkan gitu. Kalau dilekatkan di keluarga, kalau dipisahkan dari keluarga tentu akan berakibat buruk. Tapi ketika belonging dan attachment itu dilekatkan pada residential care, maka bisa jadi ketika dilepas dari situ itu juga akan memperburuk kondisi lansia. Dan tentu saja kita juga harus lihat apakah bermanfaat atau tidak gitu ya tinggal di residential care. Nah, harus diakui gitu karena sebagian besar misalnya residential care di Indonesia itu dibuat ketika itu adalah basisnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 yang undang-undang paling lama dan paling pertama tentang lansia di Indonesia gitu ya, yang mengatur itu hanya untuk lansia yang terlantar. Dan kalau terlantar ditempatkan di mana? Di residential care gitu. Jadi residential care itu asosiasinya lansia yang terlantar gitu, bukan lansia yang memang dia memilih untuk tinggal di situ. Sehingga akibatnya apa? Akibatnya
kalau kita lihat fasilitas itu seadanya gitu ya, karena kaitannya dengan rehabilitasi sosial, itu dana bantuan gitu ya, terus program-program juga sangat terbatas gitu, tidak bisa kita kita rely on residential care itu untuk membuat program yang bikin happy atau breakthrough dan lain sebagainya gitu ya, itu harus kita akui itu sangat terbatas gitu untuk panti-panti jompo yang memang dibangun oleh pemerintah. Tapi sekarang kita lihat nanti ada juga bahasan saya di buku Psikologi Indonesia itu yang membahas bahwa banyak juga sekarang berjamur residential care atau panti-panti weda milik swasta yang dibuat dengan fasilitas yang sangat memadai gitu, yang kemudian menjawab kebutuhan-kebutuhan lansia gitu ya, untuk pemberdayaan, peningkatan produktivitas, kebahagiaan gitu, yang buat saya sih itu cukup 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 ini ya, cukup cukup mensupport lansia gitu untuk mungkin mereka akan happy tinggal di sana. Tapi balik lagi yaitu saya lebih mementingkan konsep attachment dan belonging. Benarkah lansia yang dititipi cucu memberatkan atau sebaliknya? Nah, ini juga jadi perdebatan juga ya gitu. Kalau saya berdasarkan dari penelitian saya tahun 2000, kalau nggak salah itu 2016 atau 2017 gitu. Saya pernah mempresentasikan ini di depan beberapa peneliti yang background culture dan juga negaranya berbeda gitu. Ketika saya mempresentasikan bahwa lansia-lansia di Indonesia itu sangat happy gitu, dan kegiatan antar generasi itu punya dampak yang positif baik pada lansia maupun cucu gitu ya. Itu mereka sempat mempertanyakan gitu tentang konsep me time gitu buat lansia. Kalau misalnya lansia sibuk merawat cucu dan keluarga, itu apa tidak menjadi lebih terbebani dan kemudian tidak menjadi lebih mengganggu kesehatan mereka gitu. Nah, ini juga saya menemukan beberapa penelitian yang punya dampak positif, tapi ada juga yang punya dampak yang sebaliknya gitu. Ya, kalau dari yang pengalaman saya pribadi gitu ya, atau buku-buku yang ada selama ini, justru sebetulnya orang tua yang paling buruk buat cucu itu adalah kakek neneknya gitu. Itu ininya ya, apa namanya, joke-nya gitu. Karena kalau kakek nenek itu biasanya mereka nggak bisa bilang enggak pada cucu, tapi kalau buat anak-anaknya itu apa-apa dilarang dan lain sebagainya. Tapi kalau sama cucu mereka cukup loose gitu. Nah, itu yang mungkin impact-nya ke cucu gitu ya, jadi sangat dimanja gitu oleh kakek dan nenek. Karakter lansia seperti apa yang cocok dititipi cucu ya? Tentu saja kita juga harus lihat kondisi kesehatannya, itu yang pertama gitu. Pasti lansia-lansia yang rentan atau kondisi kesehatannya mengalami penurunan atau ada keluhan kondisi kesehatan, itu tidak bisa kita bebani dengan tugas-tugas yang berat, dan harus dilihat juga cucunya tuh usia berapa tahun. Itu juga sangat ini ya, sangat sangat menentukan. Tapi saya sejauh ini belum ada penelitian yang saya lakukan sendiri yang berkaitan dengan itu, Mas Subhan gitu. Tapi saya ingat saya pernah membimbing anak keperawatan, kalau nggak salah ya, mahasiswa keperawatan sekitar tahun 2018. Saya bukan membimbing, saya menguji ketika itu. Nah, dia menemukan bahwa pengasuhan lansia gitu, lansia yang mengasuh cucu itu tingkatnya masih cukup tinggi gitu di Indonesia gitu ya. Bahkan beberapa kalau saya lihat di dunia juga sekarang trennya banyak lansia justru yang mengasuh generasi yang lebih muda gitu, bukan generasi muda yang mengasuh lansianya. Itu mungkin karena ya kita harus happy, berarti usia harapan hidup semakin bagus, kesehatan lansia juga semakin meningkat baik di dunia maupun di Indonesia gitu. Tapi ya seperti yang saya jelaskan tadi, misalnya
alasan misalnya generasi muda tinggal bersama orang tuanya bukan karena mereka mau membantu orang tuanya, tapi justru mereka yang butuh bantuan gitu ya. Kalau kita lihat sekarang, bahkan kakek nenek pun masih memberikan nafkah gitu kepada anaknya dan sampai ke cucunya gitu. Nah itu masih ada yang beberapa yang seperti itu gitu. Kalau saya ingat teman saya di India itu bahkan bilang, oh itu namanya udah financial abuse ke lansia gitu. Tapi di Indonesia kita tidak melihat itu sebagai financial abuse gitu, karena kita melihat masih seperti kewajiban antar anggota keluarga gitu di Indonesia. Nah itu masih ya sangat ini ya, standarnya itu kita bisa lihat dari berbagai sudut pandang. Oke, ini masih sama. Mbak Mutia, lebih jelasnya bagaimana care pada lansia dari keluarga komunitas. Nah, ini akan saya jelaskan berikutnya ya, Mbak Mutia ya, di slide berikutnya. Saran agar masa tua bisa dalam arti tidak merasa jadi beban bagi orang lain meskipun terjadi penurunan. Nah, ini slide berikutnya juga. Kerentanan terhadap bunuh diri. Asia orang tua yang bunuh diri cukup banyak. Ya, ini terkait dengan depresi ya. Depresi di kalangan lansia gitu. Nah, depresi di kalangan lansia ini sebetulnya hampir sama mungkin dengan golongan usia lainnya gitu ya. Saya rasa bisa karena kondisi medis yang menyebabkan gitu ya. Kalau kita lihat di kalangan lansia dari beberapa tren yang saya baca gitu, saya ingat di ininya di studinya Bappenas gitu, kebanyakan karena memang berkaitan dengan kondisi kesehatan itu yang menyebabkan depresi pada lansia, dan itu yang bisa kemudian berdampak pada kejadian bunuh diri gitu. Nah kemudian kalau di luar negeri itu ya trennya bisa karena kondisi sosial psikologis juga gitu, hal-hal penyebab sosial psikologis. Nah kalau ditanya di Bali, nah ada Mas Hendy kebetulan di sini gitu ya. Nah kesehatan mental di Bali ini, Bali salah satu yang angka gangguan kesehatan jiwanya cukup tinggi juga di Bali ya. Itu salah satu yang tinggi juga di provinsi, dan ini menggelitik juga nih pertanyaannya Mas Idam ini gitu. Aging population Bali tinggi, terus kemudian angka gangguannya kesehatan jiwanya juga kemudian tinggi gitu. Apakah kemudian ini kalau ada yang mau melanjutkan sebagai penelitian, ini menarik juga untuk diteliti gitu. Kira-kira ada korelasinya atau tidak sebetulnya, dan apa tingkat kejadiannya itu tuh lebih banyak di golongan usia yang mana gitu. Nah, Rizkesda angka schizophrenia nomor 1. Oke, Mas Hendy, thank you. Golongan usia berapa itu Mas Hendy yang paling tinggi? 11 per kakak di Bali. Oke. 11 kasus per keluarga. Ada nggak informasi tentang usianya? Kita lanjutkan aja ya sambil menunggu. Belum ada Mbak, masih brief aja. Oke, belum ada ya. Ini menarik Mas Idam. Mungkin nanti bisa saya dan Mas Hendy berkolaborasi ya Mas Hendy ya. Untuk melihat angkanya dan trennya di kalangan usia. Tapi saya ingat satu lagi yang kemudian ini berkaitan juga dengan kesehatan ya. Baik ini kalau kita berbicara tentang HIV atau AIDS itu mencakup kesehatan jiwa maupun kesehatan fisik gitu ya, sosial, psikologis gitu. Kalau kita berbicara tentang kejadian HIV/AIDS gitu. Jadi di Bali itu justru sekarang kalau kita lihat akumulasi kejadian kasus gitu, itu memang meningkat di populasi lansia. Kalau kita lihat akumulasi kasus itu berarti ya bisa jadi ini karena kemajuan teknologi kesehatan. Jadi kasus-kasus yang sudah lama mereka pasien-pasiennya bisa bertahan hidup sampai
usia lanjut usia, tapi surprise-nya itu banyak juga kejadian baru gitu pada populasi lanjut usia. Jadi bukan kalau HIV itu biasanya trennya adalah tren akumulasi ya. Jadi kumulatif gitu, nilai kumulatif proporsi kumulatif dari tahun-tahun berjalan gitu bergerak. Tapi kalau dilihat dari tren kumulatif itu populasi angka kejadian baru itu juga cukup tinggi di kalangan lansia gitu. Nah, ini juga menjadi pertanyaan gitu. Sebetulnya apa sih penyebabnya gitu? Kenapa kemudian baru ditemukan kasus baru pada lansia gitu. Nah, faktor resikonya apa sebetulnya gitu? Apakah memang kan kalau kita berbicara tentang HIV, faktor risikonya sangat banyak gitu ya. Bisa perilaku seksual, bisa konsumsi obat-obatan, terus bisa ya transfusi darah, bisa lain sebagainya gitu. Nah, ya ini yang saya sempat ngobrol juga dengan teman-teman aktivis HIV gitu ya. Kita harus lihat juga gitu. Maksudnya apa sih faktor resikonya gitu? Kenapa kejadian HIV baru ini ngetren juga di kalangan lansia gitu? Banyak juga ditemukan di kalangan lansia gitu. Oke ya, kami memang happy sih. Orang Bali emang happy ya. Cuman mungkin karena saking happy-nya ya, jadi entah happy-nya beneran atau enggak itu juga harus dilihat. Oke, thank you Mas Hidam. Nah, ini ya tentang dukungan komunitas bagi lansia. Tadi Mbak Mutia sempat menanyakan gitu ya. Jadi konsepnya itu ya kita bisa bikin program atau nanti saya jelaskan beberapa program dan juga yang sudah diinisiasi juga sama teman-teman komunitas yang peduli akan lansia ini di berbagai daerah di Indonesia. Yang paling progresif itu adalah Yogyakarta, karena Yogyakarta dengan proporsi tertinggi penduduk usia lanjutnya gitu ya. Nah, konsepnya itu harus inklusi, satu, komunitas bagi lansia, berkelanjutan. Jadi nggak boleh kita bikin sekarang, terus kemudian berhenti gitu ya, karena dananya nggak ada. Atau misalnya kita bikin sekarang, terus kemudian orangnya pergi kemana, kayak saya sekolah gitu misalnya, terus berhenti dan lain sebagainya, itu belum masuk dukungan komunitas gitu ya. Harus sehat, mudah diakses ya, karena tadi ya mobilitas lansia itu sangat terbatas gitu. Terus kemudian ada saling keterkaitan, keterlibatan. Prinsipnya adalah penuaan adalah hal yang wajar, interaksi multigenerasi, terus seimbang antara kemandirian, ketergantungan, menjadi anggota yang meningkatkan rasa memiliki, reciprocity, hubungan informal gitu ya, pemenuhan kebutuhan, pertolongan, kesempatan berinteraksi, kelompok kunci, dan adanya alternatif bantuan. Nah, salah satu yang bisa dilakukan gitu ya berkaitan dengan layanan komunitas itu, ini hal yang dicanangkan oleh WHO ya tahun 2007 tentang komunitas ramah lansia. Jadi ada 8 dimensinya. Nah, WHO ketika membangun ini itu menggunakan konsep FGD terhadap lansia, caregiver, pemerintah, dan lembaga provider lainnya gitu dari 33 kota di berbagai belahan dunia gitu. Nah, akhirnya menghasilkanlah ini konsep kota ramah lansia. Sayangnya dari 33 kota itu tidak ada satupun yang kota di Indonesia gitu yang diajak oleh WHO ketika itu. Tapi konsep ini itu dipakai oleh Indonesia gitu untuk melakukan assessment terhadap berbagai kota yang ada di Indonesia gitu untuk melihat apakah kota-kota di Indonesia itu sudah cukup ramah lansia atau tidak. Salah satunya adalah Bali gitu ya. Denpasar gitu. Kita ngomong kota ya, salah satunya Denpasar. Akibatnya apa? Ketika WHO membuat ini, batasan ini, dimensi ini, kemudian dicobakan kepada budaya kita, itu menjadi kurang kompatibel. Akibatnya adalah banyak kota di Indonesia itu yang merah gitu rapotnya gitu. Nggak bagus, tidak memenuhi konsep-konsep dari WHO ini gitu.
Nah, ini kebijakan pemerintah tentang lanjut usia. Jadi sebelum 98 tadi saya bilang hanya ada satu undang-undang, waktu itu undang-undang tahun nomor 4 tahun 65, karena mungkin pemerintah waktu itu tidak melihat adanya urgensi gitu ya untuk membuat undang-undang tentang kelanjut usiaan, karena ya semua diserahkan pada keluarga. Terus di tahun 98 ada undang-undang nomor 13 yang masih dipakai sampai sekarang. Padahal menurut saya itu sudah cukup lama gitu ya. Sebagian besar programnya masih promotif, preventif. Terus setelah 98 itu ada otonomi daerah, sehingga masing-masing daerah di Indonesia punya kewajiban untuk membangun perda lansia. Nah, perda lansia ini dibangun supaya budgeting dan program-program yang ada di tingkat pusat itu bisa diimplementasikan di tingkat daerah. Dan dari hasil analisis saya itu sebagian besar menghadapi tantangan yang sama dalam hal budget, terus distribusi, terutama layanan kesehatan, nanti kaitannya juga dengan JKN dan macam-macam gitu. Dan kalau kita baca 17 perda lansia yang ada di Indonesia itu ya sangat disayangkan bahwa kebanyakan hanya tambah sulam dan copy paste dari satu kebijakan yang sama ke kebijakan yang lainnya gitu, yang kemudian menjadi tidak ada nilai-nilai khas di setiap provinsi atau budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini Kementerian Kesehatan yang menaungi juga tentang kelanjut usiaan. Jadi ada posyandu lansia, puskesmas santun lansia, layanan geriatri gitu ya. Terus kemudian ini Kementerian Sosial dengan skema jaminan sosialnya, tapi ada beberapa yang belum ada gitu ya, seperti long term care, perawatan jangka panjang pada lansia itu belum tercover gitu ya. Ada juga yang sudah ada tapi cakupannya terbatas berdasarkan eligibilitas. Jadi kalau kita tidak dianggap terlantar, tidak dianggap misalnya miskin, maka kita tidak berhak terhadap bantuan tersebut, misalnya seperti itu. Jadi belum mencakup keseluruhan populasi lansia secara universal. Nah, ini BKKBN ya, jadi punya nama program Bina Keluarga Lansia. Jadi teman-teman yang tertarik mungkin bisa lihat aplikasinya Lansia Tangguh, bisa diunduh di Google Play Store gitu ya. Saya juga punya. Tapi di BKL ini juga nanti kalau kita perhatikan tumpang tindih dengan apa yang dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan sebetulnya. Nah, jadi ini refleksinya sebetulnya apa yang dilakukan oleh pemerintah itu ada hal yang cukup baik bagi saya, sudah mulai menyasar promotif dan preventif program, karena menganggap bahwa gimana caranya nih supaya lansia-lansia ini hidupnya panjang tapi mereka juga happy gitu. Nah, tadi Mbak Selviana kan bilang kan nanti mungkin bisa baca-baca di sini Mbak Selvi tentang spiritual, intelektual, fisik, emosional, ini lansia tangguh ya, dengan konsep resiliensinya gitu. Ada tips-tipsnya juga di sini gitu ya. Terus sudah mulai pengennya tuh ngarah ke equality dan universality gitu ya. Kita lihat juga bercermin ke program-program JKN yang dicanangkan pemerintah itu memang idenya itu adalah ide besar gitu, ide baik menurut saya. Tapi kemudian ya kita lihat situasi ekonomi dan politik itu kadang-kadang membuat realisasi ide itu masih di tataran di bawah, itu masih ada polemik juga gitu. Sehingga apa yang masih membutuhkan perbaikan? Kalau dari hasil studi saya pertama terkait dengan regional aging policy di Indonesia gitu ya, ini masih menitik beratkan pada konsep successful aging. Jadi kita pengennya itu bahwa lansia di Indonesia itu harus ikut tren global gitu, harus jadi mereka yang mau bekerja sampai usia 70-an atau 90-an gitu ya. Tapi sebetulnya nilai-nilai atau budaya lokal kita itu masih berbenturan di sana. Dan ketika menitik beratkan pada successful aging, policy kita itu hanya mengcover mereka yang istilahnya menua itu bermakna untuk mereka yang mampu aja gitu. Jadi mereka yang sakit atau rentan dan lain sebagainya itu tidak ada tidak akan tercover dalam konsep ini gitu. Menua bermakna hanya untuk yang memiliki pilihan. Kalau yang miskin terus kemudian
istilahnya dia tetap bekerja terus gitu, tapi bekerja itu bukan karena happy gitu ya, tapi karena tuntutan itu tidak termasuk dalam konsep ini. Dan ini akan berdampak pada arah kebijakan. Terus kalau kita lihat ya tadi saya bilang antara BKL dengan BKKBN dengan Kementerian Kesehatan itu sebetulnya overlapping kegiatannya, program-programnya, tapi masih berjalan sendiri-sendiri. Jadi kalau dalam konsep critical gerontology itu istilahnya aging enterprise gitu. Jadi terlalu banyak institusi di Indonesia yang mengurusi tentang aging, ada Komnas lansia, ada Komda lansia, ada apalagi BKL, ada Posyandu lansia, ada macam-macam lah gitu. Tapi nggak ada yang bersinergi gitu, terlalu saking banyaknya. Lalu konsep apa yang relevan? Nah ini saya mengajukan konsep resiliensi dan kapabilitas. Jadi kita tidak usah berbicara tentang successful aging, tapi kita berbicara tentang kapabilitas. Jadi mau sukses, mau decline gitu ya. Yang penting lansia ini tahu gitu apa yang menjadi modal dari dirinya, dan ini harus butuh kolaborasi dari banyak pihak gitu sehingga kemudian bisa mencapai yang namanya lansia tangguh. Nah ini beberapa yang bisa dilakukan oleh perguruan tinggi atau masyarakat. Jadi yang saya cantumkan di sini adalah yang saya ikut terlibat di dalamnya. Jadi kalau teman-teman mau memodifikasi atau ingin punya satu ide-ide lain yang baru itu sangat dimungkinkan. Jadi yang pernah dilakukan misalnya inisiasi kegiatan antar generasi, terus mencoba pengembangan kota ramah lansia gitu ya, dari tadi analisis kritis bahwa dimensi yang ada itu tidak dibangun berdasarkan nilai-nilai keindonesiaan. Terus ini yang paling kanan ini adalah sekolah lansia, pendidikan berkelanjutan yang dilakukan di Yogyakarta. Ini sampai pernah diundang Kik Andy, nanti boleh dilihat di YouTube-nya, ini teman-teman saya dari keperawatan dan ilmu kesehatan masyarakat. Nah ini terakhir, Jepang, Hong Kong, Singapura mungkin bisa lebih maju daripada Indonesia dalam hal kelanjut usiaan, tapi bukan berarti Indonesia harus seperti mereka gitu ya. Dalam kita harus menggali kekuatan nilai bangsa untuk terdepan dalam pemberdayaan lansia, dan konsep kolaborasi berarti kita tidak bisa berjalan sendiri. Oke, sekian dari saya. Oke, kita udah jam 10.30 juga ya, Mbak. Betul. Makanya saya cepat-cepat nih dia. Rasa loh. Iya, baik. Iya. Terima kasih banyak. Dan saya sangat tertarik dengan apa yang diungkapkan tadi. Saya kira teman-teman yang lain juga merasakan hal yang sama. Jadi masih banyak yang bisa kita gali lagi kelihatannya, Mbak, terutama dalam konteks keindonesiaan mengenai usia tua atau usia lanjut di kita ini. Apalagi kita juga sebenarnya udah ada arah-arah ke arah positif, tapi dari yang Mbak ungkapkan kelihatannya kalau khusus di Indonesia itu masih relatif tumpang tindih. Jadi artinya masih banyak celah di Indonesia untuk kita lakukan sesuatu, termasuk penelitian. Tadi ada penelitian yang cukup menarik tentang gangguan jiwa dan kondisi kesehatan ya di orang-orang tua kita, dan tentu saja masalah klasik usaha-usaha yang dilakukan itu kelihatannya masih belum terkoordinasi dengan baik. Terlalu banyak yang ingin kerja tapi hasilnya tumpang tindih jadinya ya. Oke, sepertinya saya pikir sepertinya itu masalah utama ya, selalu masalah klasik dan masalah utama kita. Di sektor berbagai apapun. Iya, urusannya koordinasi, urusannya semua istilahnya ego sektoral ya, mereka bicaranya begitu. Susah untuk padu-padukan gitu ya. Jadi mungkin ya jadi tantangan buat kita semua. Saya kira sangat menarik. Mbak Mutia, saya boleh kasih slide satu lagi ya. Jadi ngomong tentang supaya saya tuh pengen juga kenal gitu ya dengan teman-teman psikologi yang mungkin tertarik di bidang ini gitu, seperti yang saya ungkapkan bahwa kita nggak bisa kerja sendiri gitu ya, nggak boleh ego masing-masing peneliti juga gitu, atau teman-teman yang lebih minatnya juga ke pemberdayaan masyarakat misalnya gitu, teman-teman lain ini bisa silakan Mbak diskusi juga dengan saya, bisa hubungi saya lewat
ini ya, lewat email atau WhatsApp gitu. Saya akan dengan sangat senang hati gitu ketemu dengan teman-teman, bisa ngobrol sama teman-teman gitu. Oke. Iya Mbak, sampun Mbak. Oke, saya kira ini jadi catatan buat teman-teman. Mari kita berkoordinasi dengan lebih baik ya, belajar dari apa yang sudah ada. Jadi sekali lagi Mbak Made, terima kasih banyak. Dan teman-teman yang sudah mengikuti perkuliahan ini, kita akan ketemu lagi di perkuliahan berikutnya. Iya, Selamat terima pagi. kasih. Ya, pagi.